Di kampanye tahun 2013, Presiden Prabowo pernah punya cita-cita bikin Indonesia jadi macan Asia. Tapi, ternyata julukan itu malah dikasih ke negara Vietnam. Kok bisa negara yang mata uangnya lebih lemah dari Indonesia dibilang the next macan Asia? Jujur, ini bikin banyak yang kaget. Karena Vietnam itu salah satu negara berkembang yang dulu termasuk negara miskin. Nah, di tahun 2026 ini, Vietnam tiba-tiba menguat. Ada yang bilang kalau Vietnam bisa berpotensi jadi negara maju dan dapat julukan macan Asia. Kenapa bisa Vietnam ya? Di video ini kita akan ngebahas tentang negara Vietnam. Kenapa bisa berpotensi dapat julukan macan Asia? Apakah berdampak buat Indonesia? Dan apakah Indonesia masih punya kesempatan buat ngejar Vietnam? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Baiklah ya. Vietnam adalah salah satu negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Kamboja, Laos, RRC, dan Lautan Cina Selatan. Vietnam itu negara komunis yang dipimpin sama Partai Komunis Vietnam, tapi kepala negaranya tetap seorang presiden. Sejarah negara ini tuh lumayan menyedihkan. Setelah merdeka, Vietnam masih sengsara, karena Prancis nggak mau Vietnam ini merdeka. Sampai akhirnya mulailah Perang Indochina I dari tahun 1945 sampai 1954. Abis lepas dari Prancis, Vietnam malah terbelah jadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, karena ideologinya yang berbeda. Konflik ini munculin Perang Vietnam atau Indochina II yang berlangsung hampir 20 tahun. Setelah perangnya selesai tahun 1975, Vietnam masih harus sabar, karena pasukan Amerika Serikat nggak langsung ninggalin Vietnam gitu aja. Mereka membakar 5 juta hektar lahan pertanian dan meratakan 2/3 desa. Ini yang bikin Vietnam tambah jatuh sejatuh-jatuhnya. Kelaparan di mana-mana dan inflasi mencapai 900%. Tapi itu zaman dulu, karena sekarang Vietnam mulai nunjukin taringnya dan kekuatannya. Bahkan banyak yang bilang bakal ngalahin Indonesia dan gabung sama negara maju lainnya. Kenapa ya bisa begitu? Sebelum tahu alasannya, aku mau jelasin dulu istilah macan Asia. Macan Asia ini merujuk pada sekelompok negara di Asia Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan signifikan sejak akhir 1960-an hingga 1990-an. Dulu yang dapat julukan ini adalah Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Tapi ternyata selain keempat negara itu, Indonesia pernah dapat julukan macan Asia loh. Kalau kita balik ke tahun 1980-an, kondisi ekonomi Indonesia saat itu sampai dipuji beberapa ekonom. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sekitar 7%. Angka kemiskinannya turun dari 60% jadi 11%. Bahkan, banyak investor luar negeri yang masuk ke Indonesia, bikin kawasan pabrik, dan bikin masyarakat jadi bekerja di pabrik mereka. Tapi, semuanya itu berakhir pada krisis 1998. Nah, kalau kita balik ke tahun 2026, negara yang punya peluang menjadi macan Asia itu adalah Vietnam. Alasannya bukan tanpa dasar. Dalam 5 tahun terakhir, ekonomi Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang baik. Bahkan di Q1 2026, pertumbuhan ekonomi Vietnam itu menyentuh 7,83%. Kekuatan Vietnam itu juga datang dari ekspornya. Sampai Mei 2026, nilai ekspornya menyentuh 46,93 miliar USD. Belum lagi pembangunan infrastrukturnya yang agresif, kayak pembangunan perkotaan, transportasi, dan fasilitas penelitian. Sektor pariwisatanya pun ikut tumbuh pesat. Bahkan selama 2025, wisatawan internasional yang datang ke Vietnam itu jumlahnya 21 juta. Gak cuma itu aja, angka penduduk miskin di Vietnam juga jauh lebih rendah daripada Indonesia dan Filipina loh. Di tahun 2024, angka miskin di Vietnam itu sebesar 18,2%. Sedangkan Indonesia 60,3%. Nah, soal korupsi, peringkat Vietnam itu tuh naik dari peringkat 88 ke 81 sebagai negara yang paling nggak korup. Sedangkan Indonesia ada di peringkat 108. Kalau dilihat secara keseluruhan, Vietnam ini punya banyak kemiripan sama Indonesia pas era kejayaan di tahun 1980-an. When ya, Indonesia bisa kuat lagi dan dapat julukan macan Asia. Tapi, kondisi Vietnam ini nggak cuma bikin masyarakat Indonesia iri. Karena ini ternyata berdampak juga ke industri di Indonesia.
Pada Juni 2026, sempat muncul kabar kalau pabrik komponen otomotif yaitu PT SAI dan PT JAI berencana pindah dari Indonesia ke Vietnam. Kalau ada pabrik yang pindah ke negara lain, dampaknya tuh bukan cuma ke perusahaan itu aja. Lapangan kerja bisa berkurang, angka PHK meningkat. Karena kalau ini beneran terjadi, ada 7.000 pekerja Indonesia yang kemungkinan kena PHK. Dampaknya juga bisa terasa ke ekspor Indonesia. Kedua perusahaan ini bukan pabrik kecil yang jumlah produksinya sedikit. Di triwulan pertama 2026, PT SAI itu sudah bikin sekitar 1,2 juta komponen dan PT JAI bikin sekitar 1,6 juta komponen buat pasar ekspor. Tapi di akhir Juni 2026 muncul kabar kalau proses relokasi tersebut ditunda. Artinya, sampai saat ini perpindahan pabrik belum benar-benar terjadi dan masih ada kemungkinan perubahan keputusan. Ya, meski begitu, kabar ini tetap memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau semakin banyak perusahaan melirik Vietnam sebagai lokasi investasi baru, apakah itu berarti Vietnam sekarang dianggap lebih menarik dibandingkan Indonesia? Apakah Indonesia bisa kembali jadi negara yang bisa dipercaya sama investor dan mendapat julukan macan Asia kayak tahun 80-an dulu? Oke, jadi apakah Vietnam bisa jadi the next macan Asia? Jawabannya, bisa aja. Bahkan peluangnya sangat besar. Di samping mata uang mereka masih lebih lemah daripada Indonesia, pemerintah Vietnam lagi gencar bikin Vietnam terus berkembang dari tahun ke tahun. Sekarang, kondisi Vietnam lagi bagus-bagusnya. Pertumbuhan ekonominya tinggi, ekspornya naik, pembangunan infrastrukturnya berjalan, dan angka kemiskinannya turun. Bahkan, beberapa pabrik di Indonesia mau dipindahin ke Vietnam. Bukan cuma masyarakat yang jadi takut karena bisa bikin PHK massal. Pemerintah juga jadi khawatir karena nilai ekspor Indonesia bisa turun. Dengan kondisi Vietnam yang makin kuat, jadi bikin kita mikir, apa Indonesia masih punya kesempatan ya jadi macan Asia? Sesuai cita-citanya Presiden Prabowo dulu. Jujur, nggak gampang buat Indonesia mengejar ketertinggalannya. Apalagi dengan banyaknya investor yang mulai kabur dari Indonesia dan kondisi perekonomian Indonesia yang banyak banget tantangannya. Tapi bukan berarti Indonesia nggak punya kesempatan. Indonesia masih punya sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Tinggal pertanyaannya, apakah bisa memanfaatkan itu semua dengan baik dan bikin ekonomi Indonesia jadi kuat? Nah, menurut kamu sendiri gimana? Apakah Indonesia bisa nyusul Vietnam buat jadi kandidat calon macan Asia? Coba komen pendapat kamu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Baiklah biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya.